Guys, kalian penasaran gak sih kalau di Indonesia ini banyak banget public figure yang terlibat kontroversi? Dihujat satu negara, masuk trending, dibanjiri komentar negatif, bahkan sampai muncul tagar untuk memboikot mereka. Tapi beberapa bulan, mereka mulai muncul kembali. Tetap mendapatkan pekerjaan, tetap mendapatkan jutaan pengikut, dan juga tetap disukai. Padahal, di beberapa negara lain, satu skandal saja bisa mengakhiri karir seseorang secara permanen. Halo guys, kenalin, gue Iqbal. Di sini, gue akan menjelasin salah satu isu yang ramai banget diperbincangkan di media sosial, yaitu kenapa cancel culture sering nggak bertahan lama di Indonesia. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan, kita pahami dulu apa sih cancel culture itu. Jadi, cancel culture adalah fenomena ketika sekelompok besar orang di internet secara kolektif menarik dukungan terhadap seseorang karena dianggap melakukan kesalahan dan juga pelanggaran norma. Biasanya, ini terjadi di media sosial seperti TikTok, Instagram, X, dan juga YouTube. Tujuannya untuk memberikan konsekuensi sosial tanpa harus melalui jalur hukum. Nah, kalau kita melihat pola yang terjadi di negara lain, misalnya di Amerika Serikat, cancel culture biasanya sangat efektif. Komedian Louis C.K. kehilangan kontrak dan karirnya terhenti setelah skandal pelecehan seksual pada 2017. Kevin Spacey dikeluarkan dari produksi House of Cards hanya dalam hitungan hari setelah tuduhan serupa muncul. Konsekuensinya nyata dan juga jangka panjang. Lalu, bagaimana di Indonesia? Disinilah pola yang berbeda mulai terlihat. Kenapa ini penting dibahas? Nah, gue di sini bukan mau ngomongin siapa yang benar atau siapa yang salah dalam kasus-kasus tertentu, tapi gue tertarik sama fenomenanya secara lebih luas. Awalnya, ramai netizen marah, tagar bermunculan, banyak yang bakal bilang berhenti mendukung. Tapi beberapa waktu kemudian, semuanya perlahan menghilang. Dan ternyata ada alasan struktural dan kultural yang bikin cancel culture di Indonesia sering nggak bertahan lama. Jadi, yang sering terjadi di Indonesia ini bukan cancel culture, melainkan viral. Polanya hampir selalu sama. Hari pertama, kasus meledak. Hari kedua, semua orang membahasnya. Hari ketiga, mulai muncul meme. Seminggu kemudian, sudah ada kasus baru dan perhatian publik mulai berpindah. Orang yang tadi dihujat perlahan kembali aktif seperti biasa. Contoh, yang cukup gamblang, kita bisa lihat dari kasus Awkarin pada sekitar 2016 sampai 2017. Dia sempat dihujat habis-habisan karena konten di media sosialnya yang dianggap tidak sesuai norma. Tapi, tidak sampai 2 bulan, ia justru berhasil comeback, tetap relevan, bahkan mulai merambah ke dunia musik dan brand endorsement. Kemarahan publik datang besar, tapi tidak bertahan lama. Pola yang serupa juga terlihat pada berbagai selebritis dan konten kreator Indonesia lainnya yang sempat kena kontroversi. Setelah masa ramai berlalu, mereka kembali seperti biasa. Ini menunjukkan bahwa cancel di Indonesia lebih sering berakhir seperti momen viral, bukan hukuman sosial jangka panjang. Lalu, apa yang menyebabkan pola ini terus berulang? Ada setidaknya 3 faktor utama yang saling berkaitan. Yang pertama, budaya memberi kesempatan kedua. Nilai-nilai budaya di Indonesia, termasuk konsep memaafkan, yang kuat dalam tradisi keagamaan dan kekeluargaan, membuat banyak orang cenderung menerima permintaan maaf dan memberi kesempatan kedua. Ini berbeda dengan konteks budaya barat, yang kadang menerapkan standar akuntabilitas yang lebih permanen. Yang kedua, kekuatan fanbase yang terorganisir. Ketika seorang terkena kontroversi, yang terjadi bukan penghapusan dari ruang publik, melainkan perang opini. Fanbase yang loyal, terutama di platform seperti TikTok dan X, aktif membela idolnya, mengimbangi, atau bahkan menggelamkan suara kritik. Yang ketiga, siklus atensi yang pendek. Media sosial bekerja dengan logika kecepatan dan volume. Satu isu besar akan segera tergantikan oleh isu berikutnya. Ketiga faktor ini tidak berdiri sendiri, mereka saling memperkuat dan bersama-sama menjelaskan kenapa cancel culture di Indonesia lebih sering berakhir sebagai momen viral ketimbang konsekuensi sosial yang bertahan. Di beberapa negara, terutama Amerika Serikat, cancel culture bisa menjadi hukuman sosial yang bertahan lama karena didukung oleh ekosistem yang berbeda. Media mainstream yang ikut mengangkat isu, pengiklan yang menarik diri, kontrak profesional diputus, dan reputasi seseorang bisa hancur secara spesifik. Contohnya, Rizal Nebar yang kehilangan acara TV-nya dalam sehari setelah cuitannya yang kontroversi pada 2018. Sementara di Indonesia, mekanisme sosial di industri belum sepenuhnya merespon tekanan publik di media sosial dengan cara yang sama. Brand dan pengiklanan secara terbuka memutus kontrak karena tekanan warganet. Platform media pun lebih cenderung pada viralitas daripada konsistensi akuntabilitas. Jadi, internet di Indonesia lebih sering bekerja seperti gelombang, datang besar, ramai, lalu perlahan meredah. Yang bertahan bukan kemarahannya, melainkan perhatian publik yang terus berpindah dari satu isu ke isu lainnya. Jadi nih ya, kalau kita tarik benang merahnya, cancel culture sering gak bertahan lama di Indonesia bukan karena warganet tidak peduli, tapi karena ada kombinasi faktor budaya, dinamika fanbase, dan siklus atensi yang pendek membuat konsekuensi sosial sulit dipertahankan secara konsisten.
So, tulis pendapat kalian di komentar, karena isu ini bukan cuma soal media sosial, tapi juga soal bagaimana kita bisa melihat kesalahan, kesempatan kedua, tanggung jawab, dan dalam kehidupan masyarakat. Bye-bye.